Halo teman-teman, Assalamualaikum. Selamat datang di HC Suka Cerita. Dalam video kali ini, aku akan bercerita tentang sejarah dan asal-usul suku Betawi. Buat kalian yang penasaran sama ceritanya, langsung aja dengerin dan simak videonya sampai habis. Suku Betawi adalah kelompok etnis Austronesia yang merupakan penduduk asli kota Jakarta dan sekitarnya. Kemunculan Betawi pertama kali pada abad ke-17 sebagai suatu komunitas dari berbagai etnis Nusantara yang datang dan menetap di Batavia. Suku ini terbentuk melalui proses asimilasi dari berbagai budaya termasuk Sunda, Jawa, Melayu, Bugis, Ambon, Manado, Makassar, Arab, Tionghoa, India, dan Eropa, sehingga menciptakan identitas budaya yang unik. Nama Betawi berasal dari kata Batavia yang lama-kelamaan berubah menjadi Batavi. Dari kata Batawi, lalu kemudian berubah menjadi Betawi. Ini disesuaikan dengan lidah masyarakat lokal. Secara historis, suku Betawi merupakan masyarakat multietnik yang membaur dan membentuk sebuah entitas baru. Suku Betawi terlahir karena adanya percampuran genetik atau akulturasi budaya antara masyarakat yang mendiami Batavia. Setelah adanya percampuran budaya, adat istiadat, tradisi, bahasa, dan yang lainnya, akhirnya dibuat sebuah komunitas besar di Batavia. Komunitas ini lama-kelamaan melebur menjadi suku dan identitas baru yang dinamakan Betawi. Penggunaan kata Betawi sebagai nama sebuah suku diawali dengan pendirian sebuah organisasi yang bernama Pemuda Kaum Betawi yang lahir pada tahun 1923. Sedangkan menurut penuturan sejarawan Betawi yang bernama Ridwan Saidi, ada beberapa acuan mengenai asal mula kata Betawi. Yang pertama, Betawi yang merupakan bahasa Melayu Polinesia Purba yang artinya larangan. Perkataan ini mengacu pada komplek bangunan yang dihormati di Candi Batujaya. Sejarawan Ridwan Saidi mengatakan bahwa kompleks bangunan Candi Batujaya di Karawang merupakan sebuah kota suci yang tertutup. Sementara Karawang merupakan kota yang terbuka. Yang kedua, yaitu Betawi, yang dimaksudkan dalam bahasa Melayu Brunei digunakan untuk menyebut Giwang. Nama ini mengacu pada ekskavasi di Babelan, Kabupaten Bekasi yang banyak ditemukan giwang dari abad ke-11 Masehi. Yang ketiga, flora guling Betawi atau Cassia glauca yang merupakan jenis tanaman perdu yang kayunya bulat seperti guling dan mudah diraut serta kukuh. Dahulu kala, jenis batang pohon Betawi banyak digunakan untuk pembuatan gagang senjata keris atau gagang pisau. Tanaman guling Betawi banyak tumbuh di Nusa Kelapa dan beberapa daerah di Pulau Jawa dan Kalimantan. Sementara di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, guling Betawi disebut kayu Bakawi. Ada perbedaan pengucapan kata Betawi dan Bakawi pada penggunaan kosakata ka dan te antara Kapuas Hulu dan Betawi Melayu. Pergeseran huruf tersebut biasa terjadi dalam bahasa Melayu. Ada kemungkinan nama Betawi yang berasal dari jenis tanaman pepohonan benar adanya. Menurut Ridwan Saidi, pasalnya, beberapa nama jenis flora selama ini memang digunakan pada pemberian nama tempat atau daerah yang ada di Jakarta, seperti Gambir, Krukut, Bintaro, Grogol, dan masih banyak lagi. Seperti Kecamatan Makassar, nama ini tidak ada hubungannya dengan orang Makassar di Sulawesi Selatan, melainkan diambil dari nama jenis rerumputan. Ada pula ciri khas suku Betawi atau orang Betawi. Yang pertama yaitu bahasa. Secara tradisional, bahasa Betawi Tengahan atau bahasa Betawi dialek Jakarta terdaftar dalam bahasa Melayu, lebih tepatnya bahasa Melayu Kreol, dikarenakan banyak kosakata serapan, kemiripan, beberapa kesamaan atau pengaruh kuat dari bahasa Indonesia atau bahasa Melayu
dengan bentuk baku yang cenderung diakhiri dengan vokal E. Bahasa Betawi dialek tengahan tidak begitu beragam kosakatanya dibandingkan dengan bahasa Betawi dialek pinggiran yang lebih terasa keberagaman kosakatanya karena banyak serapan dari bahasa Sunda dan sebagian bahasa Jawa serta beberapa kosakata serapan dari bahasa lainnya. Lalu, ada seni dan kebudayaannya. Seni dan budaya penduduk asli Jakarta atau Betawi dapat dilihat dari temuan arkeologis. Semisal giwang-giwang yang ditemukan dalam penggalian di Babelan, Kabupaten Bekasi yang berasal dari abad ke-11 Masehi. Selain itu, budaya Betawi juga terjadi dari proses campuran budaya antara suku asli dengan dari beragam etnis pendatang atau yang biasa dikenal dengan istilah mestizo. Sejak zaman dahulu, wilayah bekas kerajaan Salakanagara atau kemudian dikenal dengan Kalapa yang sekarang yaitu Jakarta merupakan wilayah yang menarik pendatang dari dalam dan luar Nusantara. Percampuran budaya juga datang pada masa kepemimpinan Raja Pajajaran yaitu Prabu Surawisesa, di mana Prabu Surawisesa mengadakan perjanjian dengan Portugal dan dari hasil percampuran budaya antara penduduk asli dan Portugal inilah lahir Keroncong Tugu. Namun, suku-suku yang mendiami Jakarta sekarang antara lain suku Betawi, Jawa, Sunda, Melayu, Minang, Batak, Bugis, dan lainnya. Selain dari penduduk Nusantara, budaya Betawi juga banyak menyerap dari budaya luar seperti budaya Arab, Tiongkok, Belanda, dan Portugis. Suku Betawi sebagai penduduk asli Jakarta agak tersingkirkan oleh penduduk pendatang. Mereka keluar dari Jakarta dan pindah ke wilayah-wilayah yang ada di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten. Budaya Betawi pun tersingkirkan oleh budaya lain baik dari Indonesia maupun budaya Barat. Kemudian ciri khas yang lainnya yaitu musik. Dalam bidang kesenian, misalnya orang Betawi memiliki seni gambang kromong yang dikenal dari seni musik Tionghoa. Tetapi ada juga rebana yang berakar dari tradisi musik Arab, orkes samrah berasal dari Melayu, keroncong tugu dengan latar belakang Portugis Arab, dan tanjidor yang berlatar belakang kebelandaan. Saat ini suku Betawi terkenal dengan seni lenong, gambang kromong, rebana tanjidor, dan keroncong. Betawi juga memiliki lagu tradisional seperti kicir-kicir. Selain itu, ada juga seni tari dan drama. Seni tari di Jakarta merupakan perpaduan antara unsur-unsur budaya masyarakat yang ada di dalamnya. Contohnya, tari topeng Betawi, yapong yang dipengaruhi tari jaipong Sunda, cokek, tari silat, dan lain-lain. Pada awalnya, seni tari di Jakarta memiliki pengaruh Sunda dan Tiongkok seperti tari yapong dengan kostum penari khas pemain opera Beijing. Namun, Jakarta dapat dinamakan daerah yang paling dinamis. Selain seni tari lama, juga muncul seni tari dengan gaya dan koreografi yang dinamis. Dalam tradisi Betawi antara lain lenong dan tonil. Pementasan lakon tradisional ini biasanya menggambarkan kehidupan sehari-hari rakyat Betawi dengan diselingi lagu, pantun, lawak, dan lelucon jenaka. Kadang-kadang pameran lenong dapat berinteraksi langsung dengan penonton. Kemudian, cerita rakyat yang berkembang di Jakarta selain cerita rakyat yang sudah dikenal yaitu seperti Si Pitung, juga dikenal cerita rakyat lain seperti serial Jagoan Tulen atau Si Jampang yang mengisahkan jawara-jawara Betawi baik dalam perjuangan maupun kehidupannya yang dikenal keras. Seorang antropolog bernama Fahri Ali dari IAIN Pekalongan menyatakan Islam sebagai salah satu sumber identitas dan budaya Betawi, sehingga tidak dapat dipisahkan. Forum Betawi Rempug menyatakan salah satu etos organisasi mereka yaitu 3S, sholat, silat, dan sekolah. Nah, itulah sejarah dan asal-usul suku Betawi yang dapat aku ceritakan dalam video ini. Semoga kalian suka videonya. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara like, komen, share sebanyak-banyaknya, dan subscribe. Bye-bye!